Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa juga bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga dan juga mematuhi protokol kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, tanggal 17 April setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia. Hemofilia merupakan penyakit langka yang kerap ditemukan pada masyarakat Indonesia. Meskipun langka, penyakit ini butuh perhatian lebih karena bisa membahayakan dan juga mengancam nyawa. Untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai hemofilia hingga dapat membantu individu penyandang hemofilia untuk hidup lebih sehat, saya akan mengajak pemirsa untuk membahasnya bersama dengan narasumber kami hari ini. Namun sebelumnya, mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda jika pada 17 April lalu diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia? Hemofilia merupakan penyakit kelainan langka pada darah, di mana darah tidak dapat menggumpal atau membeku secara normal. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan protein untuk membentuk faktor pembekuan. Umumnya saat seorang mengalami luka dan mengeluarkan darah, tubuh akan mengumpulkan sel-sel darah untuk membentuk gumpalan agar dapat menghentikan pendarahan. Namun pendarahan pada penderita hemofilia menjadi lebih sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Adapun beberapa gejala dan tanda yang akan muncul pada penderita hemofilia, diantaranya pendarahan yang sulit berhenti pada luka, gusi, serta hidung saat mimisan. Kemudian, ditemukannya darah pada urin dan feses, mudah mengalami memar, hingga pendarahan pada sendi yang diikuti dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Hemofilia termasuk ke dalam penyakit yang layak untuk diwaspadai. Pasalnya, ada banyak komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit ini. Jika pendarahan terus terjadi, hemofilia dapat menyebabkan syok hipovolemik, yaitu kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Selain itu, komplikasi lain yang bisa terjadi saat mengalami hemofilia adalah pendarahan di otot, sendi, saluran cerna, dan organ lainnya. Lantas, apakah penyakit hemofilia ini dapat disembuhkan? Serta bagaimana cara pencegahan dan penanganannya yang tepat? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas mengenai hemofilia, sudah hadir bersama saya dokter spesialis anak, konsultan hematologi onkologi, yang juga merupakan wakil ketua Indonesian Hemophilia Society, Dr. Novi Amelia Chauzi. Selamat pagi, Dr. Novi. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Novi dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Novi, kita langsung ke tema ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi pada penyandang hemofilia ini? Ya, jadi hemofilia ini adalah satu kelainan perdarahan, ya. Terjadi karena kekurangan faktor-faktor pembekuan. Nah, ini ada dua jenis. Ada yang tipe A, yaitu dia kekurangan faktor 8, dan satu lagi adalah yang tipe B, di mana dia yang kurang adalah faktor 9. Nah, apa akibatnya? Namanya kurang faktor pembekuan darah. Jadi kalau terjadi perdarahan, darahnya tidak bisa membeku, gitu ya. Nah, jadi kan bayangkan kalau seorang anak dengan hemofilia terjadi perdarahan, darahnya sulit membeku, itu akan terjadi perdarahan yang sulit diatasi. Terus menerus berarti ya, Dok, ya? Bisa mengancam jiwa, gitu ya. Baik. Nah, itu satu. Dan kemudian gejala yang lain adalah seringnya perdarahan pada hemofilia itu terjadinya justru di sendi dan di otot. Itu yang paling sering. Nah, jadi kalau penanganannya tidak optimal, sendi tersebut berpotensi mengalami kerusakan. Sehingga nanti kalau dia rusak ya jadi bisa cacat gitu ya. Kalau udah cacat,
nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, anak yang nggak bisa sekolah, akibatnya nggak bisa bekerja, dan sehingga nanti mengganggu kehidupan berarti ya, Dok? iya, Ya? betul Baik. sekali. Oke, nah Dok, tim Ayo Sehat ini sudah menyiapkan jenis hemofilia tadi yang dokter jelaskan, ada hemofilia A dan hemofilia B. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Dok, mumpung lagi ada grafisnya. Ya. Silakan. Baik, jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa hemofilia itu terdiri dari 2 jenis, ya. Yang pertama adalah hemofilia A, di mana terjadi kekurangan produksi faktor 8, dan hemofilia B, di mana terdapat kekurangan faktor 9. Nah, kondisi ini kenapa sih bisa terjadi gitu ya? Kok ada bisa terjadi kekurangan produksi faktor 8 atau faktor 9? Nah, jadi rupanya pada hemofilia ini terjadi kerusakan gen. Ya, jadi kan semua sistem fungsi tubuh kita itu kan diatur oleh gen. Nah, gen yang berfungsi mengatur produksi faktor 8 dan faktor 9 ini mengalami kerusakan karena sesuatu sebab yang kita tidak ketahui. Bisa karena diturunkan, ya, bisa juga karena suatu mutasi spontan, karena satu proses yang terjadi selama kehamilan misalnya, ya. Nah, sehingga bayinya lahir dengan hemofilia. Oke, baik. Nah, berikutnya nih, Dok, kita bicara soal penyebab ya berarti ya. Tim Ayo Sehat sudah menyiapkan grafik. Ini ada grafik bisa dimunculkan di layar. Yang pertama adalah penyebab hemofilia ini dari ayah yang dengan hemofilia tapi ibunya tanpa hemofilia. Bisa dijelaskan, Dok? Iya. Jadi ini kromosom X-nya rusak pada si ayah, ya. Nah, dia menikah dengan seorang perempuan yang normal. Jadi XX-nya tuh normal pada si ibu ini, ya. Nah, jadi gimana nih nanti keturunannya gitu kan, seringkali ini ada pertanyaan seperti ini. Betul, itu yang muncul berikutnya. Iya. Nah, jadi kalau seorang ayah dengan hemofilia, maka kalau dia punya anak laki-laki, ya, kemungkinannya akan normal. Jadi tidak mengalami hemofilia. Kenapa? Karena seorang ayah itu akan menurunkan kromosom Y pada anak laki-laki, gitu. Sedangkan X-nya dia dapat dari ibunya, dan ibunya normal, X-nya dua-duanya. Jadi untuk anak laki-laki itu akan normal, ya. Nah, bagaimana kalau anak perempuan? Nah, anak perempuan ini akan menerima kromosom X dari ayah dan kromosom X juga dari ibu, dari karena ibunya. Perempuan kan X-nya 2 ya. Nah, kalau dia karena dia menerima X dari ayahnya, padahal ayahnya itu punya X yang gennya rusak, jadi si anak ini nanti akan mempunyai kromosom X dengan gen hemofilia. Sehingga si anak ini nanti akan menjadi pembawa sifat. Baik. Nah, kenapa pembawa sifat? Nah, karena dia masih punya X yang satu nih yang normal. Kan kalau perempuan X-nya ada 2 nih. Iya, ada 2 X-nya. Cuma satu yang rusak, masih bisa tercover dengan X yang normal. Dari gen ibunya. Iya, betul. Jadi biasanya wanita itu pembawa sifat. Baik. Nah, berikutnya nih, Dok, ini ada penyebab hemofilia. Tadi kita bicara soal ayahnya dengan hemofilia, sekarang kita bicara ibunya dengan hemofilia. Bisa dijelaskan, Dok? Ya, nah ini agak berbeda sedikit dengan yang tadi ya. Jadi ini ayahnya normal, X-nya normal. Nah, ibunya dia punya satu kromosom X yang membawa gen hemofilia, tapi X yang satu normal, gitu ya. Nah, jadi gimana kalau dia punya anak laki-laki? Nah, kalau dia punya anak laki-laki, dia akan menerima satu kromosom X dari si ibu. Terus mau dapat yang mana? Dapat yang normal, apa dapat yang ada gen hemofilia? Kita nggak pernah tahu, gitu ya. Itu kuasa yang di atas, ya. Benar. Nah, jadi untuk anak laki-laki, peluang untuk menjadi hemofilia itu sebesar 50% pada setiap kehamilan anak laki-laki. Baik. Nah, Dok, sebenarnya kasus hemofilia di Indonesia ini apakah tinggi, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa, saya masih bersama dengan Ibu Novi dan kita sekarang kedatangan tamu, ada Ibu Dwi Ayu. Selamat pagi Ibu Dwi Ayu. Pagi. Ibu ini, pemirsa, Ibu Dwi Ayu ini sebagai ibu dari 2 anak yang menyandang hemofilia.
Ibu, saya mau ke Dr. Novi dulu. Iya. Dok, sebenarnya bagaimana sih angka kasus hemofilia di Indonesia? Ya, saat ini ada sekitar 2.700 pasien dengan hemofilia yang sudah tercatat di Indonesian Hemophilia Society. Oke. Ya, padahal harusnya kalau berdasarkan perhitungan statistik, harusnya dengan jumlah penduduk kita 260 jutaan ya sekarang, Ya, betul. harusnya ada sekitar 25.000, Mas El. Dari 200 jutaan itu? Iya, Oh. harusnya 25.000. Jadi memang di Indonesia ini kita masih menghadapi masalah underdiagnosis Oke. untuk hemofilia ini. Karena masih sulit untuk dijangkau ya dok ya, untuk Iya. beberapa wilayah ya. Masih banyak yang belum paham ya gejalanya seperti apa. Pemeriksaannya juga belum tersedia untuk diagnosis Oh, itu, oke. belum tersedia di semua rumah sakit. Baik, tapi kalau untuk anak diketahui bahwa dia mengidap menyandang hemofilia, itu biasanya pada umur berapa dok? Kalau jadi gini, hemofilia itu ada derajatnya, Mas. Ada derajatnya? Ya. Oke. Jadi bisa ada dijelaskan. berat, sedang, dan ringan. Itu bergantung dari kadar faktor pembekuannya, ya. Nah, kembali tadi pertanyaan Mas El, gejalanya apa bisa dari usia berapa gitu ya? Nah, ini tergantung derajat. Kalau dia hemofilia yang berat, gejalanya tuh sudah terlihat dari bayi. Dari bayi? Oh iya, dari Oh, bayi oke. Baik. masih belajar merangkak ya, baru belajar berjalan, itu bisa muncul biasanya tuh timbul memar-memar atau lebam-lebam karena kan bayinya mulai aktif Iya, mulai ya, beraktivitas. banyak gerak gitu Betul, ya. betul. Mungkin dia sedikit terbentur ya, kalau anak bayi lain nggak apa-apa, tapi kalau hemofilia bisa biru besar atau bisa bengkak Oke, gitu. Sekarang saya mau ke Ibu Dwi. Mungkin Ibu Dwi bisa menceritakan nih soal anaknya yang menyandang hemofilia. Silakan Ibu. Iya, ya Mas El, saya memang sebagai carrier. Oke. Karena kakak dan adik saya sebelumnya pun hemofilia. Dan itu masuk ke kategori hemofilia berat. Dan saya punya 2 jagoan pula, itu juga masuk ke hemofilia berat. Oke. Saya taunya dia hemofilia apa enggak karena waktu saat imunisasi itu udah kelihatan. Tapi saya langsung ngomong ke dokternya, "Dok, anak saya ada riwayat hemofilia ya, Dok?" "Oh ya," gitu. Jadi nanti dokternya langsung tindakan ya lain ya. Dia suntiknya kan subkutan ya. Langsung ditindak seperti itu. Oh, kalau boleh tahu Bu, untuk anaknya sekarang usia berapa? Anak saya usia 11 sama 12 tahun. Oh, beda 1 tahun. Beda ya? setahun. Baik. Berarti Iya. emang didiagnosisnya saat balita dan sekarang sudah 11 tahun dan 12 Saya tahun. taunya dia hemofilia, masuk ke hemofilia berat itu saat usia 2 tahun. Saat usia 2 tahun. Saat pendarahan oke. di gusi. Saat menyampaikan hal ini ke anak bagaimana Bu? Pertama-tama. Kalau menyampaikan pelan-pelan banget ya Mas El ya. Apalagi untuk kalau disuntik itu ya ampun. Kita Karena tahu kalau obatnya kan disuntik, suntik ya, kan, betul, intravena betul. kan. Itu aduh benar-benar butuh perjuangan banget deh. Saya belum bisa nyuntik waktu itu, masih minta tolong ke rumah sakit, kadang ada tetangga perawat. Ya pelan-pelan banget sih ngasih taunya. Dia saya ngasih sedikit-sedikit, "Mas, Dek, kalian tuh ada hemofili," gitu kan. Jadi kalian tuh terbatas gerakannya gitu. Apalagi waktu baru-baru minta sepeda. Itu kalau Itu udah saya larang banget. itu sesuatu yang sebaiknya jangan dulu gitu ya. Kalau bisa jangan sih. Saya pernah anak saya yang kecil saat usia 6 tahun dia kan ada sepeda. Dia main deh. Tiba-tiba selangkangannya itu bengkak. Oh. Ya, saya kaget kan langsung semenjak itu udah nggak saya kasih sepeda. Oke, berarti untuk aktivitas dari anak Ibu ini terganggu ya Bu ya? Dibilang ya terganggu ya pasti ya karena saya batasin banget. Dibatasin banget ya? Aktivitas sebenarnya biasa, cuma saya batasin untuk kalau main gitu. "Dek, boleh main ya, tapi jangan lari-larian. Dek, boleh main ya, tapi jangan sepak bola." Itu yang saya hindarin, sepak bola. Karena namanya jiwa anak laki ya, kadang nyolong-nyolong nih. Betul. Main bola, tahu-tahu mah kakinya bengkak. Mah, betisnya ngebet mah. Memang benar-benar harus dikasih tahu Dan pelan-pelan sekarang ya, Bu ya? semenjak udah sekolah ya, sekarang kelas 3 dan kelas 4. Ya. Kalau udah sakit, "Mah, suntik dong."
Karena saya sudah bisa kan, alhamdulillah Iya, sudah iya, bisa nyuntik sendiri kan. Mah suntik dong gitu. Apa yang dirasa dek? Jempolnya mah. Kadang yang satu lagi yang besar, mah pahanya hematom. Udah ngerti ya hematom? Oh, oke, iya. oke. Kalau hematom itu kan spontan pendarahan di otot gitu. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sih sekarang anak-anak udah mulai ngerti kalau emang Oke. udah dan dirasa, mah suntik dong, Iya. udah gitu aja paling. Benar-benar. Nah, ini dok, perawatan di rumah ini sudah bisa dilakukan oleh Ibu Dwi. Tapi sebenarnya kalau untuk perawatan secara garis besarnya mungkin ya, bisa dijelaskan dok seperti apa biasanya? Ya, jadi gimana caranya? Kalau hemofilia A seperti putrinya Ibu Dwi ya, kita berikan faktor 8. Kalau dia hemofilia B, kita berikan faktor 9 gitu. Nah, gimana caranya? Faktor 8 atau faktor 9 itu harus diberikan sampai saat ini secara disuntik intravena. Jadi masuk pembuluh darah. Baik. Gitu ya. Terus caranya gimana? Kapan dikasihnya Ya. gitu. Idealnya kalau di negara-negara tanpa keterbatasan finansial, karena kita udah tahu nih hemofilia dari lahir memang kurang gitu ya faktor pembekuannya, betul. ya harusnya dikasih sejak dia mengalami perdarahan pertama, perdarahan Suatu sendi, diagnosis awal ya? sejak diagnosis awal, terus dia ada perdarahan sendi besar misalnya, itu langsung dikasih dan Oke. dikasih itu secara rutin, Mas El, ya. Baik. Tapi kalau di kita masih belum bisa karena memang harga obatnya ini mahal ya. Oke, Jadi baik. di kita ini sampai sekarang kita masih memberikan kalau diperlukan aja. Jadi kalau ada perdarahan, ada bengkak, baru dikasih. Baik, Nah, baik. kita berharap ke depannya ini bisa berubah tentunya ya. Bisa kita berikan juga pencegahan atau istilahnya tuh kalau di hemofilia tuh profilaksis gitu ya. Oke. Karena dengan kita memberikan profilaksis, anak-anak ini bisa beraktivitas sehari-hari dengan lebih terlindungi. Karena kadar faktor 8 dan faktor 9-nya itu kita buat sedikit lebih tinggi gitu. Nah, ini khusus untuk yang tipe yang berat. Karena kalau yang berat ini kan di bawah 1% loh. Iya, betul. Jadi sedikit sekali kadarnya Benar-benar. gitu ya. Mudah sekali dia mengalami perdarahan sendi, perdarahan otot atau perdarahan yang lainnya. Oke, baik. Nah, Dr. Novi, Ibu Dwi, kita harus jeda sejenak dulu nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Novi dan juga Ibu Dwi. Saya mau ke Ibu Dwi dulu. Ibu Dwi mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Ayo Sehat mungkin yang sama-sama sedang berjuang dengan hemofilia. Silahkan Ibu. Untuk para orang tua yang anaknya menyandang hemofilia, nggak usah malu, nggak usah sedih, nggak usah takut. Saya punya anak 2 hemofilia, itu merupakan suatu titipan yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jaga baik-baik, kita ikuti instruksi apa kata dokter, rajin kontrol, dan kalau anak kita ada apa-apa, ayo kita saling menguatkan gitu. Jadi selalu semangat, kita selalu ikhtiar buat anak-anak kita. Ya. Biar anak kita bisa sehat juga seperti anak-anak yang lain. Itu Oke. aja. Ya dok Baik, ya. baik. Terima kasih Sama Ibu Dwi. saya. Nah, Dr. Novi, sebenarnya kalau bicara soal anak-anak, kan mereka kan sangat, wah, apalagi ngelihat teman-temannya ingin beraktivitas normal. Iya. Tapi sebenarnya apakah bisa sih anak-anak yang menyandang hemofilia ini beraktivitas normal? Dan apa ada batasannya? Ya. Jadi biar bagaimanapun memang ini membutuhkan proses edukasi yang terus-menerus gitu ya. Ya. Dan itu harus melibatkan semua pihak. Jadi kita nggak mungkin menjelaskan kamu sakit hemofilia pada seorang anak umur 2 tahun misalnya. Iya. Dia kan nggak ngerti apa-apa pasti gitu Iya, ya. benar. Jadi kepada orang tua ya, ayah, ibu, kemudian pengasuh barangkali ya, juga keluarga besar, dan nanti pada saat anak itu sudah usia sekolah, itu juga sangat penting untuk diberitahukan kepada guru-gurunya Benar. di sekolah. Oke, ya. benar. Karena itu harus semua pihak tahu ya. Iya, dan semua saling pihak mendukung. harus tahu. Iya. Teman-temannya juga ya. Dan pasti seiring dengan bertambahnya usia si anak itu juga
pelan-pelan diajarkan bahwa kamu ada hemofilia itu apa gitu ya, dan supaya dia memahami gitu ya, memahami apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh, yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya harus bagaimana, kalau sakit saya harus cepat bilang supaya cepat dapat obat, misalnya seperti itu. Oke, baik. Satu lagi adalah ya tadi, sedapat mungkin kita berusaha supaya ini kita menuju ke arah profilaksis, ya, untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, Dok, sebenarnya ada nggak sih wadah ya untuk hemofilia agar bisa saling mendukung mungkin? Ya, jadi alhamdulillah kita sudah punya yang namanya Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Oke. Atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu Indonesian Hemophilia Society. Baik. Jadi ini adalah satu organisasi yang mewadahi tidak hanya dokter, tetapi juga semua tenaga medis yang terlibat, kemudian pasien, orang tua, masyarakat, semua yang peduli terhadap hemofilia ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Novi untuk informasinya, Ibu Dwi untuk sama-sama Mas. pengalamannya juga. Semoga diberikan kesehatan terus Amin, untuk ya Ibu Allah. Dwi, Dr. Novi dan juga anak-anak dari Ibu Dwi. Pemirsa, usai sudah 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto, Dr. Novi dan juga Ibu Dwi pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.